Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dari video tersebut dapat kita simpulkan Unisbank merupakan universitas dari Kota Semarang yang mempunyai banyak fakultas, antara lain Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB tersebut dapat dibagi menjadi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Keuangan dan Perbankan, Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK. Unisbank sendiri berlokasi di Mugasari, tepatnya di Jalan Tri Lomba Juang nomor 1, Kota Semarang, dan di Kendeng, Jalan Kendeng 5, Benden Ngisor, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Dani Arta dengan NIM 185520101 dari mata kuliah Audit Investigatif B1 Akuntansi, dengan diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK, MMCA, CPA. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang interogasi. Materi pembahasan yang akan saya bawakan yang pertama, 1. Penjelasan umum interogasi, 2. Langkah-langkah interogasi, 3. Nonverbal behavior termasuk postur, gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan kontak mata. Interogasi. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi. Informasi dari saksi-saksi tersebut merupakan mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya lainnya dan lain-lain. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Slide berikutnya, subjek yang emosional akan mengalami 1. Perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam atau remorse. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu atau mental anguish. Yang ketiga ialah hati nurani sangat terusik atau trouble conscious. Slide berikutnya ialah ciri-ciri interogasi. Ciri-ciri interogasi antara lain: 1. Interogasi bersifat menuduh. 2. Tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. 3. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Yang ketiga, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dan terkendali. Kita masuk di slide langkah-langkah interogasi. Yang pertama, direct atau positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan atau sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sengajanya secara positif atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka tegas atau dimaksud positive confrontation, sebaiknya dalam posisi berdiri. Slide berikutnya ialah tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan non-verbal tersangka
terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan non-verbal dalam jeda perilaku ini memberikan manfaat. 1. Petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Yang kedua, insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Slide berikutnya, segera sesudah direct positive konfirmasi, investigator membuat transition statement atau pernyataan peralihan. Berikut beberapa contoh pernyataan yang memanfaatkan. 1. Aspek positif yang ada pada tersangka. 2. Memberikan satu jawaban saja. 3. Subjek sendiri menentukan. Yang keempat, berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu. Penjelasan pada aspek positif yang ada pada tersangka ialah ia mungkin seseorang pemimpin dalam masyarakat, seorang guru besar di perguruan tinggi, ayah ibu yang baik dan dikasih putra-putrinya, dan lain-lain. Dalam hal ini, investigator bisa mengatakan Anda adalah seorang yang terhormat dan saya menghargai hal ini. Saya bisa menyampaikan laporan kepada atasan saya sebagaimana adanya, namun saya lebih suka memberi kesempatan kepada Anda untuk memberi masukan. Kalau tidak, saya sudah memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini. Yang kedua ialah berikan satu jawaban saja. Subjek sebelumnya sudah memberikan pembenaran atau yang disebut justification atas perbuatannya. Inilah yang ingin diangkat oleh investigator. Tolle seperti telah saja tegaskan, tidak ada keraguan bahwa Anda melakukan hal ini. Alasan mengenai seseorang melakukan hal seperti ini sering kali jauh lebih penting dari perbuatan sendiri. Ini yang saya ingin ketahui dari Anda. Teknik ini sangat efektif pada subjek yang emosional. Terus, contoh pernyataan yang ketiga ialah subjek sendiri menentukan. Dia itu sebenarnya manusia tipe apa? Seorang residivis atau penjahat kambuhan sekali atau memandang dirinya dalam citra positif. Investigator bisa mengatakan ada dua jenis koruptor. Jenis pertama, manusia serakah tidak peduli akibat dari perbuatannya, yang penting hanya dirinya sendiri. Jenis kedua adalah orang yang pada dasarnya baik dan jujur, serta melakukan perbuatan ini secara spontan, kemudian menyesali perbuatannya. Tidak ada keraguan Anda melakukan hal ini. Yang ingin saya ketahui adalah Anda termasuk jenis manusia yang mana. Terus poin keempat, berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu. Ialah pernyataan transisi semacam ini sangat efektif apabila subjek diketahui melakukan kejahatan berulang-ulang. Kejahatan tidak harus sama. Pernyataan ini bisa berbunyi, kita bertemu sekarang ini hanya karena kami ingin tahu. Berapa kali Anda meminta kickback dari penyuplai? Kami sudah mendapat informasi dari berbagai penyuplai. Terserah Anda jika Anda ingin memberi informasi mengenai penyuplai lainnya. Kami
tidak hanya ingin Anda dituduh menerima kickback dari penyuplai lain. Karena itulah Anda berhadapan dengan kami sekarang. Perilaku tersangka dalam menanggapi transaction statement memperkuat penilaian investigator atas perilaku tersangka dalam menanggapi direct positive confrontation di awal. Langkah pertama, timing yang tepat menghalangi tersangka untuk mengatur perilaku verbal dan perilakunya. Transaction statement juga digunakan untuk memasuki langkah berikutnya. Baik, slide selanjutnya ialah langkah 2 dari interogasi adalah interrogation theme. Interrogation theme memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denial atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap theme yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan theme ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap theme yang dibicarakan oleh investigator. Contoh-contoh di bawah akan menjelaskan kaitan antara pembenaran antara interrogation theme. Contoh dalam percakapan ini. Dalam hal apa Anda bisa tergoda untuk mengambil uang perusahaan yang pemiliknya Anda kenal berpuluh-puluh tahun? Terus orang menjawab, saya harus benar-benar kepepet atau putus asa. Apakah ada orang yang pernah mengajak Anda mengambil barang yang disimpan di gudang? Terus lalu menjawab, ya tentu saja. Beberapa karyawan menceritakan betapa mudahnya mengeluarkan barang dari gudang karena penjaga gudang sering meninggalkan tempat. Kelanjutan, menurut Anda, dalam hal apa orang yang menjadi penyebab kebakaran pabrik perlu mendapat keringanan? Terus menjawab, itu mungkin tergantung dari penyebab terjadinya kebakaran. Apakah menerima suap itu merupakan kelaziman di sini? Lalu menjawab, tentu saja. Gaji orang-orang di sini kecil, padahal masa kerja rata-rata di bagian ini lebih dari 15 tahun. Kita masuk ke langkah 3 dari investigasi ialah handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau yang disebut denials. Penyangkalan yang dapat dilakukan secara verbal seperti tidak, aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk non-verbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tujuan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Kalau tersangka mengajukan penyangkalan lebih tegas dan mantap, investigator harus menilai kembali apakah tersangka bersalah seperti pada penilaian di awal interogasi, atau masih ada kemungkinan tersangka tidak bersalah. Proses ini dijelaskan dalam interogasi sebagai berikut. Toleh semua berkas hasil investigasi hari ini di dalam file ini. Tidak ada keraguan bagi kami bahwa Andalah yang menghapus bukukan piutang itu kemudian menagih sejumlah piutang kepada debitur. Tidak, aku tidak melakukan hal itu. Terus menjawab, seperti katakan Toleh, penyelidikan kami menunjukkan bahwa Anda pelakunya.
Yang penting adalah Anda menjelaskan alasan Anda melakukannya. Saya baru bicara dengan seseorang mengetahui tentang penghapus bukuan piutang ini. Baik, kita masuk slide selanjutnya, ialah langkah investigasi yang keempat, ialah overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau disebut denials. Benteng pertahanan kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan mengubah taktik ini, tersangka diharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Dalam langkah keempat ini terdiri atas 1. Mengenali keberatan atau recognizing the objection. Yang kedua, menghargai keberatan atau rewarding the objection. Yang ketiga ialah mengembalikan keberatan atau turning the objection around. Yang pertama ialah mengendalikan keberatan. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Selain itu, tersangka juga dapat menggunakan kalimat pengantar sebagai berikut. 1. Tidak mungkin aku melakukan hal itu. Yang kedua, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, gila apa? Yang keempat, bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Seperti itu. Terus, yang kedua ialah menghargai keberatan. Menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika terusik atau tersinggung kepada tersangka menyampaikan keberatan. Yang ketiga ialah mengembalikan keberatan. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian mengembalikan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan, karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Slide selanjutnya merupakan langkah kelima dari investigasi, ialah keeping the suspect attention. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri atau withdraw dan mengabadikan semua tema yang diajukan investigator. Kita mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Kita masuk ke langkah ke-6 dari investigasi adalah handling the suspect passive mood.
investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu karena mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap sebelumnya. Ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Ada 4 tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini bisa terjadi bebarengan atau terpisah-pisah. Tanda itu adalah perubahan dalam posisi lengan, tungkai, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Tanda resignation ini akan dijelaskan di bawah ini. 1. Perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. 2. Sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. 3. Perubahan dalam postur. Yang keempat, perubahan dalam kontak mata. Penjelasan yang pertama ialah perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu tungkai ke tungkai lain. Dalam resignation ini, tersangka melepas silangan tangan atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya tersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Dalam posisi withdraw, tersangka menggunakan lengan dan tangannya untuk menopang dagunya. Dalam resignation, ada gerak tangan menjauhi muka atau kepala. Sikap ini juga menandakan tersangka siap untuk membuka diri. Tanda resignation yang kedua ialah sikap nonverbal yang menandakan perubahan atau menandakan persetujuan. Kepala mengangguk-ngangguk, mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan atau secara diam-diam ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu. Ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Terus, tanda resignation yang ketiga ialah perubahan dalam postur. Mengubah postur, khususnya ke arah posisi investigator, mengarah ke depan atau frontal alignment, merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenarannya. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Kemudian penjelasan tanda resignation yang keempat ialah perubahan kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran ialah dari ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdraw, ia melihat ke langit-langit atau ke samping, maka ia memasuki resignation. Matanya menatap bawah, seiring dengan kepala tertunduk. Perubahan tatap mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mood. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan, dan ia mengalami emosi yang sangat signifikan. Baik, kita memasuki langkah yang ketujuh dari investigasi, ialah presenting the alternative question.
Investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif tertentu sebagai berikut. 1. Pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pernyataan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Yang ketiga, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan. Pertanyaan alternatif pada langkah 7 ini merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interogasi theme. Pada langkah 6, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberi alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah 6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Seseorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberi pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka mengaku karena keinginan untuk mengaku apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun itu dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. Lalu kita masuk langkah 8 dari interogasi, ialah bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, yang dasarnya pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini juga berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Hanya seseorang investigator berada dalam ruangan interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan tersangka. Baik, kita memasuki langkah ke-9 dari investigasi, ialah the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberi pengakuan secara tertulis. Untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalan ini lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkannya bicara di pengadilan karena terstruktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Baik, kita slide selanjutnya ialah non-verbal behavior. Terdapat 4 unsur, yaitu 1. Postur, 2. Gerak tangan, 3. Gerak kaki, yang keempat mimik muka dan mata. Yang pertama, postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosional, antara lain rasa percaya diri, minat. Subjek yang jujur mempertahankan kelibatan emosional
minat dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pertanyaannya. Postur tubuhnya tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Kalau ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkai yang lain. Baik, subjek yang berbohong terlihat dari gerak lambat, seakan tidak berjiwa. Terjerembab dalam kursinya ialah merupakan istilah dari bahasa Inggris adalah slouch. Meskipun berada di ruangan wawancara, ia terkesan berada di tempat lain dan jauh di sana dan tampak tidak berminat dengan wawancara. Ia terkesan berada di tempat lain dan jauh, tampak tidak berminat wawancara. Batang kursi investigator. Batang tubuhnya akan menjauhi investigator. Hal serupa dicapainya dalam menggeser kursinya, menjauhi kursi investigator. Bentuk lain dari sikap menjauh atau retreating posture adalah menyilangkan lengan di depan dada atau menyembunyikan kaki di bawah kursi. Kita ke slide selanjutnya ialah gerakan non-verbal behavior. Bagian kedua adalah gerak tangan. Sebagai tanggapan atas pernyataan investigator, subjek dapat melakukan 3 gerak tangan. Pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda ia percaya diri. Kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak seperti ini disebut perilaku menjelaskan illustrating behavior. Ketiga tangan mengarah pada bagian tubuh disebut gerak tangan perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Gerak tangan ini dapat kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang atau sogokan dan ia menolaknya. Selain itu, seseorang wanita menceritakan bagaimana ia diperkosa atau sopir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todongan. Ada lagi gerak tangan dalam bahasa Inggris yang disebut hand stroke. Dengan gerak tangan ini, subjek mengatakan, "Aku tidak tahu, aku tak peduli." Hand stroke ini dibarengi dengan mengangkat bahu. Hand stroke ini bisa memperkaya atau memperkuat apa yang diucapkan suspek. Sebaliknya, hand stroke dapat merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Baik, kita ke slide selanjutnya ialah gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong, namun perubahan dalam hentakan kaki seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali menggerakkan kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menampakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Juga bisa disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini menunjukkan subjek berbohong, sikap yang dilakukan sesaat sebelumnya atau selama menjawab pertanyaan. Kita masuk poin yang keempat, ialah mimik muka atau kontak mata.
kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia berhasil menutupi kebohongannya atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap, sehingga ia mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya yang sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong, atau sebaliknya tidak ada perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya, atau trust. Subjek yang pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia menundukkan kepala dengan melihat lantai, mengarahkan matanya ke samping seperti melirik, atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika ia memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap mata atau manusia bermasyarakat yang mempunyai ukuran tatapan mata lama atau sekilas. Kita masuk slide selanjutnya ialah pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek berbohong atau tidak. Yang pertama ialah umumnya subjek tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun investigator perlu mempertimbangkan kerusakan mata, rasa rendah hati, gangguan emosi, alasan budaya atau agama di mana menatap seseorang yang harus dihormati adalah tabu. 2. Untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menentang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Subjek yang berbohong pun akan melakukan tantangan tersebut. Yang ketiga, ialah investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja, sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara casual yang sesekali dibarengi tatapan tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek menghindari tatapan mata. Ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati. Slide berikutnya ialah poin yang keempat. Subjek tidak boleh memperkenankan memakai kacamata hitam, kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskan memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Kacamata hitam menyembunyikan kontak mata sehingga investigator tidak dapat menilai perilaku ini. Dan juga sebaliknya, investigator tidak boleh memakai kacamata hitam karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicaraan melalui kontak mata. Hal tersebut juga dianggap penting saat interogasi. Selaku investigator, jangan mengharapkan subjek harus menatapnya. Ini tidak wajar, kecuali jika seseorang wanita cantik atau pria tampan mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Baik, ketemu lagi dengan saya. Saya mau menyampaikan banyak-banyak terima kasih ya buat kalian yang telah mensubscribe maupun like video presentasi ini dalam rangka penilaian UTS
dari mata kuliah audit investigatif. Buat kalian yang masih belajar, ya apapun itu, semangat terus. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus giatlah belajar, meskipun pandemi, tetaplah semangat dalam mengejar cita-cita kalian dan mengejar apa yang menjadi tujuan hidup kalian masing-masing. Jaga kesehatan, apalagi cuaca saat ini sedang berubah-ubah. Tetap semangat, tetap hidup. Unisbang Jaya. Manusia telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bicara saya atau perilaku saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.